ini ya mengenai yang disebut oleh Pak Menteri kita Pak Erick Thohir mengenai mafia alat kesehatan dan bahan-bahan kesehatan lainnya gitu ya. Ini sebenarnya berangkat dari sebenarnya jauh-jauh hari sekitar ketika Pak Menteri dilantik jadi Menteri, Pak Erick Thohir jadi Menteri, itu beliau sudah punya gambaran besar mengenai yang disebut dengan energy security, food security, dan health security. Nah, ketika beliau semakin mendalami mengenai health security, ternyata terbukti bahwa Indonesia itu berat kalau tidak apa-apa gitu. Itu sekitar bulan 12 lalu, 11 lalu ya. Beliau melihat bahwa ada di urusan kesehatan ini adalah kita itu alat kesehatan saja sampai lebih dari 90% itu dari impor, bahannya impor. Kemudian untuk obat-obatan juga begitu, bahan baku dan obat-obatannya pun 90% impor. Nah, kondisi ini dilihat oleh Pak Menteri sebagai suatu suatu hal yang cukup mengancam bangsa kita kalau terjadi sesuatu. Makanya setelah itu beliau membentuk yang namanya subholding farmasi. Nah, ide ini kemudian disampaikan juga ke Pak Presiden. Pak Presiden juga melihat itu memang Pak Jokowi melihat itu sebagai sesuatu yang harus dijaga, dan kita harus menjaga yang namanya health security. Makanya kemudian Pak Jokowi memerintahkan Pak Erick untuk mempercepat proses penanganan masalah kesehatan ini, farmasi tepatnya. Makanya nggak lama kemudian dibentuklah subholding, yaitu subholding farmasi. Ada yang namanya Bio Farma yang membuat obat-obatan, Indo Farma yang urusannya untuk alat kesehatan, dan Kimia Farma untuk distribusi obat dan alat kesehatan lainnya. Nah, ternyata lebih jauh lagi, tiba-tiba dunia itu terkena corona. Nah, disinilah diuji ya, kita belum siap udah diuji langsung. Dan sebelumnya berapa bulan lalu ketika Pak Erick berbicara mengenai health security, orang belum ngeh gitu ya, orang belum begitu peduli gitu. Tapi setelah kejadian corona, di mana kita kekurangan bahan baku untuk APD yang membuat kita tidak bisa memiliki APD sendiri gitu ya. Pabriknya ada, tapi bahan bakunya dari luar negeri. Nah, di Indonesia tuh hanya sebagai tukang jahitnya gitu. Dia hanya tukang jahit doang nih. Pabrik-pabrik yang pembuat APD ini, bahan bakunya dari luar negeri semua. Orang dari luar negeri itu hanya membawa bahan bakunya, dibawa ke tukang jahit, dia bayar tukang jahitnya, dan dia ambil barangnya. Nah, itu proses yang terjadi selama ini. Dan kita akhirnya juga impor juga barang tersebut, karena memang bukan punya kita. Itu milik orang yang punya bahan. Seperti kita buat baju seperti ini, kita bawa kainnya, kita bawa ke tukang jahit, kita bayar tukang jahitnya, kan itu milik saya, bukan milik tukang jahitnya gitu. Nah, hal ini yang terjadi juga. APD demikian, masker pun demikian, ya, masker medik ya. Kemudian peralatan, ventilator demikian juga. Kemudian ini juga dari impor semua gitu. Kemudian obat-obatan juga seperti itu. Kita kemarin baru ambil dari India, dari Mumbai. Itu bahan baku untuk obat bahan baku untuk obat Tamiflu dan lain sebagainya, dan juga obat-obat seperti kloroquine. Nah, ini kita bisa membuat obatnya, tapi bahan bakunya ternyata banyak dari luar negeri. Nah, ketika kemarin Pak Erick Thohir mengumpulkan semua beberapa perguruan tinggi dan ada industri juga otomotif dan litbang lainnya untuk bagaimana kita bisa membuat ventilator. Nah, ternyata dalam tempo sebulan itu teman-teman UI, teman-teman ITB bisa buat ventilator, walaupun ventilatornya memang bukan untuk pasien yang masuk rumah sakit, yang masuk ICU.
Tapi memang ventilator untuk tahap awal, masih sesak dan sebagainya. Tapi dari Litbang ESDM itu mampu membuat ventilator yang untuk pasien di ruang ICU. Jadi yang sudah parah gitu. Nah, dalam tempo sebulan loh, artinya mampu. Bangsa kita sudah mampu membuat, dan Pak Erik berkomitmen bahwa nanti kalau alat tersebut bisa dijadikan untuk dijadikan untuk ventilator, maka Pak Erik sudah menugaskan 3 industri strategis pertahanan, yaitu PTDI, kemudian Pindad dan LEN itu harus memproduksi ventilator ini. Mudah-mudahan kalau lulus uji klinis, maka ventilator ini sudah bisa untuk digunakan ataupun bisa diproduksi oleh teman-teman dari BUMN. Nah, disinilah Pak Erik, Pak Menteri kita menyatakan bahwa kita terlalu sibuk selama ini dengan trading gitu, tidak berusaha untuk membangun industri di dalam negeri kita sendiri untuk mengadakan alat kesehatan ini. Dan corona ini jelas menjadi ujian kita dan membuka mata kita semua. Demikian juga di obatan, kita pun akan berusaha seperti itu. Selama ini kita enggak, kita trading aja. Jadi ini yang dilihat oleh Pak Erik Thohir, dia lihat trading aja, trading terus dilakukan tanpa membangun industri di dalam negeri sendiri gitu. Nah, di sini yang akhirnya Pak Erik melihat bahwa ada mafia-mafia gitu, mafia-mafia besar, baik global maupun lokal yang bergabung juga mungkin dan sebagainya, yang akhirnya membuat kita ini, bangsa kita hanya sibuk berdagang, bukan sibuk memproduksi. Jadi, dan ini jelas dari permintaan Pak Jokowi ya, dan ini arahan Pak Jokowi kepada Pak Erik Thohir supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri lokal, membangun industri farmasi kita, sehingga kita bisa memproduksi sendiri apa kebutuhan kita. Nah, inilah yang dijadikan oleh Pak Erik sebagai dasar kenapa beliau mengatakan bahwa selama ini mafia di alat kesehatan dan juga bahan baku obat dan obat-obatan menguasai bangsa kita gitu. Terima kasih.